warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Azara Ivana Fatiha from Management Class 22B. Here I will explain the material about data, populasi, sampel, penyajian data, tabel, dan diagram. Definisi. Data adalah kumpulan fakta, informasi, atau pengetahuan yang dapat berupa nilai-nilai yang terpisah atau berkesinambungan, yang menggambarkan kuantitas, kualitas, fakta, statistik, satuan makna dasar lainnya, atau sekedar rangkaian simbol yang dapat diimplementasikan lebih lanjut. Data dapat diperoleh melalui observasi, pengukuran, atau penelitian dan dapat dipresentasikan atau diberi kode dalam beberapa bentuk yang sesuai dengan penggunaan atau pemrosesan yang baik. Data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif disajikan dalam bentuk verbal, sedangkan data kuantitatif dapat diukur atau dihitung secara langsung dan dinyatakan dalam angka. Data dapat diperoleh dari sumber primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti, atau sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah diolah atau dianalisis sebelumnya. Data mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai dasar pengambilan keputusan, alat analisis, dan sumber informasi. Data function. Sebagai acuan kegiatan, data dapat disajikan acuan atau tolak ukur dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Sebagai dasar perencanaan, data dapat digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan atau pengambilan keputusan. Sebagai dasar pengambilan keputusan, data dapat digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Sebagai bahan evaluasi, data dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja suatu organisasi atau kegiatan. Data benefit. Data informasi. Data merupakan dasar untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau mengambil tindakan. Data analisis. Data dapat dianalisis untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan. Data pengambilan keputusan. Data dapat digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Data evaluasi. Data dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi atau aktivitas. Menilai kesehatan keuangan. Analisis rasio keuangan membantu dalam menentukan tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan. Ini memberikan pandangan komprehensif tentang posisi keuangan perusahaan, termasuk likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Analisis rasio keuangan membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dengan tolak ukur industri. Kita dapat mengidentifikasi bidang-bidang di mana kinerja perusahaan baik dan bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Type of data. Berdasarkan sifatnya. Data kualitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kuantitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Berdasarkan skala pengukurannya. Data nominal, yang hanya kategori atau label tanpa memiliki urutan atau peringkat tertentu. Data ordinal. Data yang memiliki urutan atau peringkat tertentu, tetapi jarak antar nilai tidak dapat diukur secara pasti. Data diukur secara pasti. Data risiko. Data yang memiliki urutan atau peringkat tertentu, jarak antar nilai dapat diukur secara pasti, dan memiliki titik nol yang mutlak. Interval data. Data yang memiliki urutan atau peringkat tertentu dan jarak antar nilai dapat diukur secara pasti, tetapi tidak memiliki titik nol yang mutlak.
berdasarkan sifatnya. Data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, misalnya melalui observasi atau wawancara. Data sekunder, data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, misalnya dari buku, jurnal, atau data dasar. Populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek atau totalitas dari subjek yang ada dalam penelitian, bisa berupa manusia, benda, atau apa saja yang di dalam jumlah keseluruhan tersebut. Kita dapat memperoleh banyak informasi untuk data penelitian yang sedang kita lakukan. Karakteristik populasi juga memiliki karakteristiknya. Secara umum, karakteristik dari populasi dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik populasi dalam lingkup biologi dan juga ada karakter populasi dalam lingkup statistik. Karakter populasi dalam lingkup statistik, karakteristik dari populasi yang ada dalam ruang lingkup statistik adalah mengenai kepadatan dan juga ukuran dari besaran populasi itu sendiri, yang termasuk di dalamnya ada beberapa variabel atau parameter utama yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kematian dan juga kelahiran individu yang menjadi populasi dalam lingkup statistik. Ciri pertama adalah ketika kepadatan atau juga ukuran dari besarnya populasi masuk menjadi parameter utama dari populasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor populasi antara lain kelahiran dan juga kematian. Adanya sebaran, tentunya populasi sangat dipengaruhi oleh adanya sebaran dari suatu objek tertentu, kemudian juga kondisi iklim, kondisi cuaca, kondisi struktur, dan umum dari objek tersebut. Dipengaruhi oleh adanya komposisi genetik, adanya dispersi, dan juga dengan sebaran. Tetapi yang berbeda dari sebaran ini adalah sebaran ini merupakan sebaran individu terhadap intrapopulasi. Tabel adalah gambaran yang dikategorikan ke dalam kolom-kolom data yang berisi ikhtisar sejumlah informasi. Diagram adalah gambaran yang menerangkan sesuatu yang ditunjukkan dalam sebuah lingkaran. That's all the explanation of the material from me. I end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.